Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat dulur-dulur semua. Salam dari bengkel ecek-ecek. Untuk sore kali ini saya akan memenuhi request dari teman-teman yang komen kemarin, karena dalam penjelasan, dalam gambar kurang jelas. Jadi sore ini saya akan perjelas lagi mengenai Euro 2 untuk pemasangannya. Dan ini adalah Euro 2 nya kanister. Saya akan memperjelas mulai dari tangki sampai ke monipol yang bagian atas di ruang mesin. Yang pertama adalah dari tangki. Ini kebetulan ada tangki di bawah. Soalnya kalau jelasin tangki di sana agak susah Om. Jadi ini tangkinya sama, punya mobil itu juga. Di semua mobil tangki sistemnya hampir sama semua, pasti dia ada lubang hawanya. Ini untuk full pumpnya, ini untuk pengisiannya, dan ini untuk sirkulasi selang balik selang hawa untuk ke ini maksudnya. Yang jelas ininya di sini rapat semua dengan tutupnya. Untuk pemasangannya yang penting di setiap unit mobil itu pasti ada hawa. Kalau di Opel Blazer di sini dia ada valve-nya. Ini valve otomatis. Di saat kena tekanan melebihi yang di batas maksimal, dia uapnya akan keluar di sini. Tapi dia kalau kena hisapan dia akan keluar terus. Dia sistemnya valve pakai pelor. Jadi untuk pemasangannya kita ngambil jalur yang ini, kita ngambil jalur dari hawa. Kalau di mobil-mobil Jepangan bisa dicari di atas pompa minyak. Kalau di atas pompa minyak sini kan ada dua, ada pembuangan juga. Nah ini yang F ini dari full pump naik ke atas ke pompa minyak. Yang tengah ini selang balik dari FPR regulator. Yang ini untuk hawa, yang ini untuk udara. Jadi kalau di Opel Blazer selang dari ini dia menggabung, dia ke sini, menggabung ke sini, ada cabangnya. Dari sini baru keluar di hawa. Dari sinilah yang kita ambil. Jadi ada dua lubang ini kita ambil untuk naik ke atas. Nah, kita pasang selang, sesudah dicabang kita pasang selang. Ini untuk udaranya, baru menuju ke kanister. Dan ini alat-alat yang kita butuhkan setelah dari tangki. Sudah paham kira-kira ya Lur masalah tangkinya ini? Yang jelas inti pokoknya dari tangki itu pasti ada lubang udara untuk uap. Itu udah pasti. Sebelum pemasangan tangki, kalau om di rumah, dulur-dulur mau pasang sendiri, dipastikan tutupnya bekerja dengan maksimal. Karena tutupnya itu ada valve-nya juga. Kalau tutupnya itu rapat atau kurang rapat itu akan menimbulkan masalah. Jadi dipastiin tutup tangkinya bagus. Jelas ya Lur masalah di tangki. Dari tangki kita ambil uap pakai selang ini. Dan akan saya perjelas lagi untuk selangnya menyesuaikan cc mobil. Untuk cc 2000 ke atas dianjurkan memakai selang yang ukuran 12 mm. Dan untuk konektor T bila dibutuhkan, kalau L ini bila dibutuhkan, nggak pakai ini pun bisa juga. Cuma kalau memakai ini kita lebih simpel, lebih enak, lebih praktis, dan lebih rapi. Yang dibutuhkan selang ukuran 12 mm secukupnya. Yang kedua L atau sambungan atau T yang kita butuhkan. Kita nggak memakai L juga bisa karena selang ini agak elastis, bisa ditekuk-tekuk.
Terus yang ketiga, keran. Keran ini bisa pakai, bisa tidak juga. Keran ini hanya berguna untuk di udara kanister. Di kanister ini masuk ke sini. Ini hanya untuk mengukur debit udara masuk. Karena inti untuk hawa dari tangki dia diwakilkan oleh kanister, karena lubang tangki sudah kita rapatkan semua dan kita ambil jalur uapnya masuk ke sini, ke input. Jelas ya lur? Ntar kalau kurang jelas lagi bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan yang kedua ini valve. Ini ori, ini bawaan mobil yang memang asli dari Euro VSP. Kalau yang ini universal 12 volt, kita beli di toko online banyak. Sistem kerjanya ini sebenarnya ini atas uji coba karena kemarin udah uji-uji, ternyata pakai ini yang paling enak. Ini 12 volt, tapi untuk pemasangannya kita tidak membutuhkan arus. Karena apa? Kalau kita butuhkan arus ternyata kerjanya kurang maksimal. Jadi ini tinggal masukkan, beliin konektor aja, sambung ke selang, dia sudah bisa bekerja. Bekerjanya dia nutup buka. Ternyata valve ini kalau kena kevakuman, dia kerjanya buka nutup tanpa memakai arus 12 volt. Jadi saya ulangi lagi, dari tangki, uap tangki cuma satu inilah, cuma satu, pokoknya cuma satu. Yang lain sudah kita cek, udah rapat, nggak ada kebocoran, dipastikan nggak ada kebocoran, karena ditutupnya itu kan berpengaruh untuk supaya angin bisa masuk ke dalam lewat tutupnya itu, untuk menjaga ruang di dalam tangki biar tidak kempot tangkinya Dari tangki pakai selang 12 mm, lalu kita masuk di kanister yang ada tulisannya tank, masuknya di sini. Makanya saya pakai konektor biar simple pakai ini. Dari tangki ini, anggap saja dari tangki ini lur, ntar saya pasangkan di tangki beneran. Masuk, ini inputnya ya, yang dari tangki bahan bakar, dari tangki ori bawaan masuk ke kanister. Terus yang satunya output. Dok, selang ambilin dulu dok. Sebagai selang apa? Nah ini. Yang kedua ini output, ini yang menuju ke throttle body. Selor biar jelas. Ini yang dari tangki bawah masuk ke kanister, lalu keluar. Ini menuju ke intake, tapi sebelum menuju ke intake itu melalui valve dulu. Valve ini yang di mobil sudah saya bikinkan konektor. Ini terserah dulu semua bikinnya gimana untuk penyambungannya, yang jelas. Nah, ntar dulu saya ambilkan konektornya. Nah, kita pasang konektornya. Ini hanya tutup busi bekas memanfaatkan barang-barang bekas, cuma sebagian ya beli minta nggak boleh soalnya. Lanjut, keluar dari kanister, pakai valve ini 12 volt, tapi ini saya tidak gunakan arusnya karena ini di saat belum kena kevakuman dia tetap nutup, tapi di saat kena kevakuman mesin hidup
dia mau bekerjanya dia buka nutup, dan itu sudah saya praktekkan, dan ntar saya praktekkan lagi. Nah, selang yang kayak tadi, selang hitam ini. Yang ini yang kayak di dan ini ke intake monipol. Ini ke intake monipol, itu dari tangki, input dari tangki keluar ke monipol melalui valve ini dulu. Valve ini beli di toko online banyak om, DC 12 volt, cuma tidak saya gunakan arus. Kalau saya gunakan arus, dia kerjanya malah nggak maksimal, bukanya sangat sedikit sekali. Tetapi kalau tidak dikasih arus, si valve ini malah kerjanya bagus. Jadi ini masuk ke intake manifold. Kalau di mobil karburator, di leher angsanya itu, yang penting lubang ke selang ini dapat kevakuman, dapat sedotan. Cara bahasa Jawa ini dapat sedotan dari mesin. Kalau nggak ada sedotan, dia tidak akan bekerja, percuma. Jadi dia ke intake manifold. Ingat ya lur, ke intake manifold, bukan ke saringan hawa, ke intake manifold. Dan untuk hawanya ini dari tangki lalu keluar menuju valve, lalu intake manifold, dan yang satunya lagi ini udara bebas. Ini semua kanister memang sudah ada, sudah dirancang. Cuma di sini saya kasih valve, saya kasih keran. Di sini saya kasih keran. Saya kasih keran, maaf lur. Saya kasih keran buat memperkecil lubang udara biar hisapan lebih maksimal. Kalaupun tidak dikasih juga nggak apa-apa kalau yang untuk valve-nya, untuk kerannya ini. Sudah jelas belum lur? Mudah-mudahan bisa jelas lah lur. Simpel kok. Ini yang dari tangki tadi, yang tengah ini dari tangki. Dari tangki bawah masuk ke sini, baru keluar menuju valve. Nah, valve-nya ini lur. Coba saya perlihatkan valve-nya. DC 12 volt. Untuk konektornya ini terserah dulur-dulur mau pasang bagaimana caranya. Yang jelas dia bisa terpasang, tidak bocor. Baru keluar menuju ke intake manifold. Langsung saja kita pasang. Lanjut nih skemanya nih lur. Ini skema sudah terpasang di saat mobil maaf. Ini posisi terpasang di bawah, maksud saya. Ini sudah, maaf ini om, pakai apa? Pakai utik bahasa Jawanya ini lur. Jadi ini dari hawa, ini digabung jadi satu nih om. Ini yang output aslinya bawaan mobil. Dia dicabang dengan saringan hawa, dengan lubang hawa yang dari full pump. Ini kan ada 3 nih. Ini yang F yang dari full pump, ini yang E dari out regulator FPR. Jadi yang dari sini kita gabung. Ini kita cabang 3. Baru output ke kanister yang bagian tengah yang ada tulisannya tank. Nah, ini input dari tangki. Habis itu ini outputnya, keluarnya. Outputnya dia ke intake manifold melalui valve yang tadi, lalu masuk ke intake manifold
tapi harus ada hisepan, Lur. Ini masangnya harus di intake, harus di bawah, di monipolnya. Jangan kita masangnya di atas seperti teman kemarin ada yang ke sini setelah pemasangan katanya tidak ada perbedaan dan tenaga tetap sama saja. Dan setelah saya cek ternyata ini, Lur. Dia mengambil dari atas ini kan posisinya di sini aslinya. Ini jadi posisinya ada di atas intake, di atas throttle body. Jadi ini tidak dapat hisepan. Selagi kena hisepan tekanan tinggi, dia malah kena hembusan lantaran ketumbur angin yang dari belakang. Jadi kerjanya tidak bisa maksimal, bahkan tidak akan bekerja. Makanya kalau saat pemasangan, saat rangkaiannya itu tidak benar, maka alat ini tidak akan bekerja, jadi akan sia-sia. Lur. Bapak dan Nani, Wah, maaf Lur, ini dengan anak. Jadi intinya gitu aja, Lur, yang masalah perangkaiannya dari tangki. Dan lanjut kita akan masangkan di mobil langsung. Dan hasilnya bagaimana? Kita hasilnya ngeceknya tidak untuk jalan. Kita main logika saja, main logika dan main bukti. Kalau kita mainnya coba-coba pakai mobil, wah enak, wah tidak enak, wah tambah enak, tenaganya mantap. Kan kita yang bawa. Kalau bagi penonton pasti tidak akan langsung percaya 100% langsung enak. Karena tidak tahu sistemnya dan cara kerjanya dan hasilnya bagaimana. Maka saya akan terangkan dan akan saya perlihatkan hasilnya bagaimana setelah pemasangan kanister. Lanjut kita pemasangan ke unit mobilnya, Om.